Udah pernah coba teknik telepati? Atau kamu baru cuma denger? Kalau hari ini kamu lagi galau karena nunggu seseorang ngubungin kamu duluan, berarti video ini buat kamu. Karena di sini aku bakalan ngajak kamu gunakan teknik telepati biar dia ngubungin kamu duluan. Kamu boleh percaya atau enggak, tapi kalau kamu pengen nyoba, ayo. Hai, aku Febrianilia. Di sini kita akan banyak bahas tentang teknik-teknik manifestasi, rahasia alam semesta, dan juga mental health. Tonton videonya sampai habis, tapi jangan lupa kamu subscribe dulu. Telepati adalah istilah untuk komunikasi pikiran ke pikiran, tanpa kata-kata, tanpa suara, atau media fisik. Dalam cerita fiksi dan spiritualitas, telepati digambarkan sebagai kemampuan mengirim atau menerima pikiran, perasaan, atau gambaran mental langsung dari orang lain. Namun penting dibedakan jadi dua sudut pandang. Ada telepati menurut sains. Ilmu pengetahuan modern belum menemukan bukti kuat bahwa manusia bisa benar-benar mengirim pikiran jarak jauh seperti yang di film. Yang sering disebut telepati secara ilmiah biasanya bisa dijelaskan oleh empati tinggi, peka membaca emosi orang, terus intuisi dan alam bawah sadar. Lalu pola kebiasaan terbiasa dengan seseorang mudah menebak reaksinya. Terus kebetulan atau sugesti. Kita ingat yang kena, lupa yang meleset. Jadi secara sains, telepati sama dengan belum terbukti sebagai fenomena nyata. Sekarang telepati menurut spiritual dan psikologi energi. Di ranah ini, telepati dipahami sebagai koneksi emosional dan fokus pikiran. Cara kerjanya, versi ini fokus pikiran ke satu orang. Terus emosi kuat, rindu, cinta, takut, marah, emosi dianggap sebagai energi. Lalu visualisasi dan sugesti, orang yang dituju merasakan dorongan batin, ingat, kepikiran, mimpi. Secara psikologi, pikiran yang fokus plus emosi akan mempengaruhi perilaku kita. Perilaku merubah, respon orang lain ikut berubah, lalu dianggap telepati. Kenapa terasa seperti berhasil? Contoh, kamu mikirin dia, kamu jadi tenang atau tidak mengejar. Terus sikap kamu berubah, dia merasa aman. Dia chat, kamu mengira itu hasil telepati. Padahal yang terjadi perubahan energi diri ditambah sikap sama dengan reaksi alami dari orang lain. Afirmasi dan visualisasi telepati fokus ke orang lain. Tentang obsesi tidak terbukti bisa bikin berharap. Nah, kalau afirmasi atau visualisasi fokus ke diri sendiri lebih aman, didukung psikologi bikin tenang dan stabil. Nah, bisa nggak sih telepati bikin seseorang ngubungin duluan? Tapi kita tanya, kenapa seseorang bisa ngubungin duluan? Biasanya karena kombinasi faktor alami bukan sihir pikiran. Tekanan sudah turun saat kamu berhenti mengejar, berhenti nuntut penjelasan, lebih tenang, dia tidak lagi merasa tertekan. Otak manusia cenderung kembali sehat dan terasa nyaman. Lalu penasaran muncul. Ketika kamu muncul terus, nggak reaktif, nggak drama, muncul di pikirannya, kok dia diam aja, kok bisa diam gitu, kok dia masih peduli nggak sih? Itu adalah psikologi normal. 3. Koneksi emosional belum putus. Kalau sebelumnya ada kedekatan, rutinitas ngobrol, ikatan emosional, otak menyimpan memori emosi dan itu bisa aktif lagi tanpa kamu melakukan apa-apa. Jadi ini telepati atau bukan? Bukan telepati dalam arti mistis. Lebih tepat disebut sinkron emosi, efek perubahan sikap, respon alami hubungan manusia. Kamu tidak mengirim atau kamu tidak memikirkan dia di kepala kamu, tapi kamu berhenti mengganggu proses batinnya. Itu yang bikin dia datang. Yang penting sekarang jangan langsung bahas masa lalu. Oke, aku buat teknik telepati gimana caranya biar dia ngubungin duluan. Aku tidak akan mengajarkan telepati memaksa orang, tapi aku bisa kasih teknik fokus batin dan regulasi emosi yang sering disalahpahami sebagai telepati.
Padahal sebenarnya mengubah sikap, energi, dan respon alam bawah sadar kamu itu yang kadang bikin dia ngubungin duluan. Oke, teknik telepati ini aman. Sebenarnya ini teknik psikologi mindfulness. 1. Stop mengejar. Ini yang paling penting. Selama 3-7 hari, jangan chat duluan. Jangan stalking, jangan doa sambil merengek. Kenapa? Otak kamu berhenti mengirim sinyal butuh dan cemas. Kamu masuk ke mode tenang dan berjarak sehat. Itu sering bikin orang lain merasa kehilangan ruang yang biasa ada. 2. Tenangkan emosi, bukan memikirkan dia terus. Setiap malam, 5 menit, tarik napas pelan. Rasakan dada kamu bilang dalam hati, aku tenang walaupun tanpa kabar dari dia. Jangan membayangkan dia ngechat dulu. Fokus ke menenangkan diri, bukan hasil. 3. Kalimat netral, bukan maksa. Bukan mantra memaksa. 1-2 kali sehari aja ucapkan pelan. Jika dia rindu, dia tahu cara menghubungi aku. Aku tidak perlu mengejar siapapun. Kenapa ini bekerja? Kamu tidak menekan hasil. Pikiran bawah sadar masuk ke mode aman. Sikap kamu berubah tanpa sadar. 4. Lepas sebelum tidur. Kunci utamanya. Sebelum tidur, bayangkan kamu melepaskan HP. Rasakan lega. Lega, dadanya tenang gitu. Ucapkan, aku hilangkan rasa ini, biarkan alam semesta yang bekerja. Jangan ditungguin. Jangan kejar kejelasan saat emosi belum stabil. Klarifikasi saat tenang. Hubungan bisa pulih. Klarifikasi saat takut kehilangan, hubungan makin jauh. Orang yang benar tidak perlu dipaksa rindu. Kalau dia datang karena sadar, dia akan bertahan. Kalau dia datang karena sepi, dia akan pergi lagi. Prioritaskan ketenangan, bukan hasilnya. Cinta yang sehat terasa tenang, bukan cemas, bukan menebak-nebak. Kenapa kadang dia ngubungi duluan? Bukan karena telepati jarak jauh, tapi karena kamu berhenti menekan. Energi kamu lebih stabil. Dia merasa kehilangan kontrol atau ruang aman. Rasa penasaran muncul. Yang tidak boleh dilakukan adalah afirmasi obsesi 100 kali sehari. Visualisasi sambil nangis dan berharap. Menganggap ini pasti berhasil. Kalau kamu nunggu gelisah, teknik ini harus dihentikan. Kalau kamu tiba-tiba dadanya berdebar, makin stres, makin obses, hentikan. Jangan dilanjutkan. Ya, teknik telepati ini harus benar-benar dilakukan saat kamu benar-benar tenang. Sudah tenang pikirannya, hatinya. Ya, jadi kalau kamu udah merasa gak nyaman, makin obses, berarti kamu harus stop. Kalimat pegangan bukan mantra ya, ucapkan saat hati mulai gelisah. Aku cukup dengan apa atau tanpa respon siapapun. Kalimat ini melindungi hati kamu. Bedanya telepati, afirmasi, dan visualisasi. Telepati fokus ke orang lain, tidak terbukti, rentan obsesi, dan bisa bikin berharap. Nah, kalau afirmasi atau visualisasi fokus ke diri sendiri, lebih aman, didukung psikologi, dan itu bikin tenang dan stabil. Jadi, mending telepati apa manifestasi? Kalau aku pribadi, aku lebih suka manifestasi. Kenapa? Karena manifestasi itu kita lebih fokus ke diri sendiri, bukan merubah orang lain. Sedangkan telepati kita fokus ke orang lain. Oke, kalau video ini berguna buat kamu, bermanfaat buat kamu, jangan lupa kamu like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Siapa tahu mereka juga membutuhkan. Aku Febriani Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.